Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajmain. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang dianggap urgent, penting untuk segera disampaikan. Antara lain kemarin sudah disampaikan ayat yang ke-15 dari surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa apa yang diingini oleh manusia semuanya itu hanyalah kesenangan dunia semata-mata saja. Padahal di hadapan Allah sudah disediakan sesuatu yang Allah sebut di ayat 14, husnul ma'ab, sebaik-baik tempat tinggal, sebaik-baik tempat orang kembali nanti, sebaik-baik tempat kembali. Nah, lalu orang yang mau memilih yang disediakan oleh Allah dan disebut oleh Allah sebagai husnul ma'ab, itu hanyalah hamba-hamba Allah. Pada ayat 15 bagian terakhir Allah berfirman, wallahu basirun bil ibad. Wallahu, dan Allah itu basirun, maha melihat, bil ibad, kepada hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Yang mau kepada apa yang Allah janjikan sebagai tempat tinggal yang terbaik, ya. Dia tahu siapa yang mau dan siapa yang tidak mau. Itu semuanya diketahui oleh Allah. Dan Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan berita gembira ini, ya. Berita gembira bagi orang yang memilih kebahagiaan yang abadi, dan itu hanya ada di hadapan Allah sana. Adapun kebahagiaan di dunia ini, saudara, sifatnya itu fana, lawannya abadi. Kalau abadi itu kekal, selama-lamanya ada. Kalau fana itu artinya sesuatu yang bisa habis. Fana itu artinya habis. Dunia ini fana, dunia ini sifatnya habis, akan bisa habis. Nah, kemudian ada sebuah hadis ini, ya, belum pernah disampaikan. Tapi tunggu dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Menurut Imam Al-Hakim, hadis ini sahih. Man qara'a mi'ata ayatin, siapa yang, kata Nabi, menurut hadis ini, man qara'a mi'ata ayatin, siapa yang membaca 100 ayat dari surat Ali Imran. Nah, ini ibu-ibu yang sedang, bapak-bapak yang sedang iktikaf, usahakan walaupun sudah khatam membaca Al-Qur'annya, diulangi lagi, paling tidak Al-Baqarah sama Ali Imran diulang-ulang lagi. Karena 2 surat ini nanti yang bisa memberi syafaat. 2 surat ini sama surat Al-Mulk, lainnya enggak. Surat Al-Baqarah sama surat Ali Imran, sama surat Al-Mulk, Tabarok gitu, ya. Itu sering dibaca. Makanya Nabi membaca surat itu setiap malam, baca surat Mulk, Al-Mulk. Al-Baqarah dan Ali Imran ya dibaca semampunya, diulang-ulang. Man qara'a mi'ata ayatin, siapa yang bisa membaca 100 ayat dari surat Ali Imran ini, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak dicatat oleh Allah tergolong dari golongan orang-orang yang lalai. Siapa yang membaca 100 ayat.
Kemudian wa man qara'a mi'ata ayatin ila alfin, dan siapa yang membaca 100 ayat sampai 1000 ayat dari Al-Qur'an ini, asbahalahu kintorun, dia akan berpagi hari dengan mendapatkan harta 1 kintor min ajrin indallah, berupa pahala 1 kintor tadi disiapkan di hadapan Allah. Jadi tidak di dunia ini. Ya, al-kintor kata Nabi, 1 kintor itu mislul jabalil azim, itu sesuatu yang sebesar gunung yang besar, pahala yang besarnya seperti gunung. Kalau kita melayat jenazah, kemudian kita sempat menyolati jenazah, kita dapat pahala 1 kirot. 1 kirot itu berapa? Kata Nabi, 1 kirot itu sama dengan 1 gunung Uhud. Kalau dia sempat mengantar sampai ke kuburan, ya dapat pahala 2 kirot. 2 kirot itu kalau ditimbang seberat 2 buah gunung. Karena amalan-amalan kita nanti ditimbang, Pak. Ada bobotnya itu. Kalau di dunia ini angka kredit pekerjaan kita sehari-hari itu ada nilainya, ada kredit, ada angka kreditnya untuk naik pangkat. Tapi kalau di akhirat itu amal-amal soleh kita ini nanti akan ditimbang, ya. Kalau amalannya berat, timbangannya berat. Nah, akhlak yang baik itu termasuk amalan yang timbangannya berat. Makanya kita harus memperbaiki amalan-amalan kita, ya, akhlak kita gitu. Ini kok masih ayat ini terus ya, sebentar. Nah, di sini. Wallahu basirum bil ibad. Ya. Dan Allah itu maha melihat kepada hamba-hambanya. Maksudnya, kata Ibnu Katsir, yu'ti, Allah akan memberi kullan setiap orang, ya bihasbi, dengan perkiraan, dengan perhitungan ma yastahiquhu minal ata, dengan perhitungan apa yang dia berhak mendapatkannya minal ata, dari pemberian Allah. Jadi orang akan diberi oleh Allah pahala sesuai dengan haknya, sesuai dengan hak-haknya. Itu Allah tuh kayak begitu. Lah siapa itu hamba-hamba Allah? Yasifu ta'ala, kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala kemudian mensifatkan, menerangkan sifat-sifat ibadahu, hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, al-muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa, alladzina, yang mereka, wa'adahum, Allah menjanjikan kepada mereka as-sawabal jazila, pahala yang banyak, pahala yang besar, pahala yang banyak. Faqala ta'ala, maka Allah menerangkan siapa itu hamba-hamba Allah yang akan diberi di akhirat sana dengan pemberian yang lebih baik daripada semua yang pernah diberikan oleh Allah kepada manusia di dunia ini. Nah, manusia ini pada umumnya itu pada mengejar dunia, Pak. Kita ini jangan-jangan masih termasuk di dalamnya. Memburu dunia, yang kita pikirin dunia terus. Ya. Padahal Allah bilang, ini loh, ada yang lebih baik daripada dunia yang kamu kejar itu. Yang kamu kejar itu nanti kamu dapat, terus kamu tinggal, pergi mati. Nah, itu jadi bancaan keluarganya. Hamba-hamba Allah tersebut adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan surga adalah alladzina, orang-orang yang yaquluna, mereka selalu berkata, selalu mengucapkan dalam doa mereka, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, kami telah beriman.
Dia bilang Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami sesungguhnya kami ini sudah beriman. Tapi dia ngomong begitu tuh betul-betul beriman, Pak. Kalau kita kan ngomong beriman tapi belum tentu beriman. Itu masalahnya di situ. Jadi mereka hamba-hamba Allah yang disebut oleh Allah di sini adalah orang yang selalu berdoa dan doa-doa mereka antara lain ini. Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami sesungguhnya kami ini telah beriman. Faghfir lana, maka ampunilah untuk kami, maka ampunilah kepada kami. Apa yang minta diampuni? Dzunubana, dosa-dosa kami. Kami ini beriman tapi juga berbuat dosa ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Wakina, dan selamatkanlah kami, jagalah kami azabannar, dari siksa neraka, azab neraka. Nah, hamba-hamba Allah di ayat sebelumnya itu bunyinya kan mana tadi itu ayatnya bunyinya kan fabashi wallahu basirum bil ibad. Ini yang diblok ini. Dan Allah itu maha melihat kepada hamba-hambanya yang pantas diberi surga. Siapa itu hamba-hamba Allah? Ya tadi hamba-hamba Allah adalah orang yang suka berdoa dengan doa seperti ini. Nah, makanya kita dalam doa ya kita sering berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali-sekali baca ini juga. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu gampang loh. Quran tuh gampang kok, Pak. Gampang banget kok sebetulnya itu. Lebih sulit bahasa Cina, Pak. Tulisannya aja susah. Aku enggak bisa baca. Ya, kalau bahasa Al-Quran ini gampang nih, bahasa Arab nih. Rabbana wahai Rabb kami, gampang kan? Innana, inna itu artinya sesungguhnya. Na panjang gini nih kami, itu dari kata nahnu. Karena dia letaknya di belakang gitu, gampangannya tidak di depan. Dari nahnu menjadi na. Gitu. Ya, innana sesungguhnya kami amanna, kami ini telah beriman. Kami telah beriman. Faghfir, maka ampunilah la untuk kami. Dzunubana, dosa-dosa kami. Wakina, wako itu selamatkanlah, jagalah, peliharalah kami azabannar, dari azab neraka. Hamba-hamba Allah yang akan diberi surga dan diselamatkan dari neraka adalah as-sabirina, orang-orang yang sabar. Jadi kita ini tiap hari datang ke masjid ini karena kesabaran kita. Kalau sampean sudah enggak sabar, enggak akan mau datang ke sini sudah. Gak akan sudi. Apa tiap hari datang ke sana nggak dapat apa-apa, duit juga nggak dapat, sembako juga nggak dapat. Ya. Tapi karena sabar itu orang yang betah. Karena dia tahu di balik apa yang dia lakukan itu, dia akan mendapatkan sesuatu. Itu kesabaran. Seperti orang yang saya tuh belum pernah melihat sendiri. Bagaimana cara orang yang pekerjaannya menambang emas. Belum pernah lihat, cuma lihat dari gambar atau dari jauh, dari televisi. Tapi melihat sendiri dari dekat tuh enggak pernah. Kebetulan pasien saya kebanyakan tuh banyak yang dari penambang emas. Dari Tumbang Samba, dari mana-mana gitu, dari hulu-hulu gitu. Datang, keluhannya apa? Sakit pinggang, ini sama dengan Pak Sugeng ini. Minta disuntik tapi suntikannya ada di Kimia Farma sana. Ya nggak bisa aku nyuntik mah, pakai tangan cus gitu nggak bisa. Jadi keluhannya apa? Sakit pinggang. Nah mungkin dia banyak membungkuk itu mungkin. Ya. Hah? Oh sampean itu. Penambang emas itu loh. Kerjanya gimana posisi berdirinya itu? Melenggang gini. Gini berdiri. Pakai tampah gitu Pak. Terus nanti enggak membungkuk enggak?
bungkuk juga, bungkuk gitu. Nah kalau bungkuknya 15 kali atau 20 kali ya dengkeken kata orang Jawa, punggungnya pasti sakit itu. Apalagi kalau yang diangkat itu berat, ya. Jadi mereka biasanya sakitnya keluhannya nyeri pinggang. Udah kalau udah gitu ku suntik itu. Bisa 12 kali, bisa 16 kali, bisa 20 kali. Nah, itu ya. Jadi orang penambang emas kerjaannya berat. Kenapa dia lakukan? Karena dia tahu nanti akan dapat duit ini. Sama dengan pemulung. So, sampai jangan menghina pemulung loh. Kalau nggak ada pemulung tuh sampah-sampah itu nanti kacau itu. Berterima kasihlah kepada pemulung itu. Karena mereka memilah-milah mana yang plastik, mana yang kaca, mana yang besi dipisah sama dia. Itu nanti jadi duit itu. Iya betul. Nah iya. Orang yang jadi pemulung itu sabar dia jadi pemulung. Dia tahu ini di balik ini akan ada uang. Walaupun tidak seberapa lah. Kalah sama yang korupsi bansos itu kalah. Kemarin ribut di DPR gara-gara Menteri Sosial menyatakan bahwa ada 21 juta calon penerima bansos yang ganda. Wih. DPR kaget. 21 juta loh. Kalau itu satu bansos 350.000 kali 21 juta itu berapa Pak? Sekalikan sendiri itu nanti tidak dikasihkan masyarakat. Itu haknya yang bikin anggaran itu tadi. Karepmu kono situ. Ambil situ sana biar puas dengan dunia ini. Nah, orang yang sabar itu orang yang bertahan mau tahan uji. Ngaji harus sabar. Enggak sabar sampean pasti enggak mau ngaji. Salat perlu kesabaran. Enggak sabar sampean enggak akan mau salat. Berzikir, baca Quran juga begitu perlu sabar. Kalau enggak sabar sudah enggak bisa baca Quran. Nah, gitu. Jadi orang belajar Al-Quran tuh kalau baru pertama kali tuh berat memang, susah, orang belum biasa. Tapi kalau sudah biasa nanti lancar, dan kalau sudah lancar, nanti enak bacanya. Fabash wallahu basirum bil ibad. Terus baca begini. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Loh kayak gitu cepat bisa. Itu masih kalah aku sama yang baca 7 jam kemarin ini. 7 jam Al-Quran tamat dia, Masya Allah. 7 jam ya. Nah, jadi kembali ke sini ya. Orang-orang atau hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan surga, sifat mereka adalah as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Satu. Yang kedua, was-sadiqin, dan orang-orang yang benar, yang jujur, yang sodik. Sodikun kalau satu, as-sodik, as-sodiku, atau sodikun. Itu kalau habis adzan di masyarakat kita di Sampit ini ada tembang, ada nyanyian. Astaghfirullah. Apa? Habis adzan tuh, apa? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. La ilaha illallah. Apa? La ya astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Muhammad Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ya benar itu, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasul Allah itu shadiq, orang yang jujur itu, al-amin, orang yang terpercaya. Itu Muhammad yang dulu. Muhammad yang sekarang banyak yang korupsi, Pak. Ya.
Ya, kita jangan begitu ya. Kita jadi orang yang berusaha mendapatkan yang baik-baik, duit yang baik, apa-apa yang baik. Berusaha untuk dapat rumah yang baik, mobil yang baik, istri yang baik, suami yang baik, anak yang baik, cucu yang baik. Wis pokoknya apa? HP yang baik, laptop yang baik. No, enak kan? Nah, jadi saudara, satu sabar, yang kedua sodik, jujur. As-sabirina orang-orang yang sabar, was-sadiqina dan orang-orang yang jujur, wal qanitina dan orang-orang yang taat. Nah, kalau laki-laki al-qanitin, kalau perempuan al-qanitat. Perempuan-perempuan yang taat. Ini berlaku untuk laki perempuan. Jadi orang-orang yang taat, wal munfikina dan orang-orang yang suka infak. Loh, masuk di sini nih. Suka infak. Infak itu buka puasa bersama, infak nanti itu hari raya. Dapat ini masuk ke dalam golongan yang akan masuk surga. Yang berikutnya wal mustaghfirina bil ashar dan orang-orang yang suka istighfar di waktu sahur. Nah, waktu sahur tadi Pak, sebelum adzan subuh, usahakan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Minimal 100 kali. Ya, amalkan aja 100 kali. Saya mengamalkannya 100 kali. Kalau lebih enggak apa-apa, lebih bagus lagi. Minimal 100 kali. Nabi aja 100 kali kok. Padahal Nabi itu sudah diampuni dosanya. Ngapain beliau istighfar? Ya karena untuk mengajari umatnya, bukan karena beliau perlu kepada istighfar itu. Beliau sudah diampuni, dinyatakan dalam Al-Quran di surat Al-Mu'min. Beliau sudah diampuni dosanya yang dulu maupun yang akan datang sudah diampuni. Waktu beliau masih hidup itu. Ya. Nah sekarang beliau sudah wafat. Nanti beliau akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai pemimpin para nabi. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tuh, Sayyidina Muhammad, Tuan kita, tokoh kita, yang bernama Muhammad Rasulullah SAW, itu Sayyidul Anbiya'i wal Mursalina, tokohnya para nabi dan para rasul. Itu beliau tuh istighfar 100 kali tiap hari. Tuh minimal 70 kali, kalau enggak bisa 100 kali 70 kali. Nah kita berapa kali? Nah makanya diusahakan ya. Lalu yang berikutnya di pada ayat 18 Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. La ilaha illahu al azizul hakim. Di ayat ini Allah berfirman bahwa Allah bersaksi, syahidallah, Allah itu bersaksi, Allah menyaksikan atau Allah bersaksi. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskannya ini. Nah ini ya. Syahidah ta'ala. Ini Allah Ta'ala bersaksi. Jadi Allah itu bersaksi. Bersaksi itu menyaksikan, bersaksi. Wa kafa bihi syahida dan cukup dengan dirinya, dengan Allah itu sebagai yang menyaksikan, sebagai penyaksi. Wa huwa asdaqus syahidin dan Allah adalah sebenar-benar di antara para saksi. Kalau saksi-saksi di pengadilan itu kadang-kadang bohong. Disuruh nanti kamu kalau ditanya hakim bilang gini ya, jangan bilang gitu, awas. Nanti kamu saya kasih duit, sudah toh, saya kasih duit nanti kamu. Duit banyak pokoknya ya. Tapi kalau ditanya hakim kamu bilang gini, jangan nyalai dari apa yang ku omongkan. Biar kita menang nanti di pengadilan. Tahu-tahu tuh sampai di sidang kemarin saksinya enggak ngomong seperti yang di BAP. Oh iya kowe bingung banget kowe. Nah, jadi begitu ya. Jadi saksi itu saksi yang benar, jangan saksi yang bohong. Karena saksi yang bohong itu enggak bisa masuk surga, Pak. Enggak bisa masuk surga kecuali dia bertobat. Ya. Wa kafa bihi syahida dan Allah cukup sebagai saksi. Wa adaluhum wa asdaqul qailin. Allah itu yang paling adil di antara para saksi dan Allah itu yang paling benar di antara para orang-orang yang berkata. Apa kata Allah? Allah bersaksi annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi Allah sendiri bersaksi tidak ada Tuhan selain dirinya, enggak ada. Itu.
Demikian juga wal malaikatu, dan juga para malaikat. Mereka pun yashhaduna dalam surat An-Nisa. Ya, kalau dalam surat An-Nisa bunyinya lakinnallahu yashhadu, akan tetapi Allah itu selalu menyaksikan bima anzala ilaik, dengan apa yang Dia telah turunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Allah menyaksikan bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an, anzalahu biilmih. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad dengan pengetahuannya, sepengetahuannya, dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat pun pada menyaksikan, mereka pun menyaksikan. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah dengan Allah sebagai saksi. Di dalam ayat ini Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Imran ayat 20 ini Allah berfirman, ayat 18 bukan ayat 20 ya. Allah telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, wal malaikatu, dan para malaikat juga. Para malaikat pun bersaksi, bersahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu ya. Jadi Allah menggandengkan dirinya dengan malaikat. Allah menyebut dirinya, kemudian para malaikat. Kemudian yang ketiga, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Qaimam bil qisti. Ini qaimam bil qisti, ada yang menerangkan ini adalah hal atau kedudukan dari ulul ilmi, orang yang berilmu yang tegak dengan adil, tegak dengan kebenaran, dengan keadilan. Tapi ada yang mengembalikan qaiman bil qisti ini kembalinya kepada Allah. Allah yang maha tegak dengan keadilannya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, para malaikat juga begitu, dan orang-orang yang diberi ilmu semuanya menyaksikan la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, Dia Allah. Al-Azizu, Allah itu yang maha perkasa. Al-Hakimu, Allah itu yang maha bijaksana. Jadi kata Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tafsirnya ini ya, mana ini tadi? Nah ini, korona syahadata malaikatihi wa ulul ilmi bisyahadatihi. Allah menggandengkan persaksian para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu dengan persaksian dirinya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu, ulul ilmi, orang yang punya ilmu itu kedudukannya tinggi di bawah malaikat. Allah syahidallah, Allah menyaksikan, wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi. Siapa itu ulul ilmi? Al ulama, para ulama. Ulul ilmi itu para ulama itu. Makanya kita jangan memusuhi ulama. Sampean ini pada memusuhi ulama. Ulama kok dimusuhi? Ulama itu tugasnya memang menyampaikan peringatan. Peringatan itu tidak enak didengar kuping, itu enggak enak. Oh, kita lagi ngerokok tiba-tiba nih, dilarang merokok di sini. Itu kan peringatan itu. Kamu tahu enggak tulisan itu? Lihat tuh ada tulisan tuh, dilarang merokok. Loh, kamu kok ngerokok di sini? Sama lagi ngerokok, sampai diingatkan itu pasti marah sampean. Kamu rewel, sewot. Ini rokok-rokokku sendiri ini. Aku yang beli pakai duitku sendiri. Mulut-mulutku sendiri. Biarin aja, kenapa? Loh, ini di sini dilarang. Ini itu ada tulisannya. Kamu merokok di luar sana loh. Nah, sana keluar sana. Di jalanan sana loh, pinggir got itu. Nah, sana. Di sini jangan. Nah, peringatan tuh selalu enggak enak, Pak. Yang enak tuh ya kabar gembira. Kamu mau duit? Nah, itu enak itu. Mau. Nah, duit nanti. Kalau di dalam Al-Qur'an enggak disebut-sebut ya. Duit-duit itu enggak ada disebut di sini. Ya, jadi begitu, Pak. Ini menunjukkan ini ya, wa hadhi khususiyatun azimatun lil ulama. Ulul ilmi, disebutnya ulul ilmi kata Ibnu Katsir, ini menunjukkan kepada kekhususan yang agung untuk para ulama. Fi hadzal maqam, yang ulama tersebut kedudukannya sudah pada makom yang seperti ini. Makomnya kalau cara ilmu sufi tasawuf itu makomnya itu sudah memang kedudukannya seperti yang disebut oleh Allah di sini. Dan ini tidak semua ulama bisa seperti ini. Karena ulama ada yang bisa dibeli, Pak.
Ulama itu ada yang bisa dibeli. Tahu dibeli ya? Dikasih duit, kamu jangan ngomong masalah itu lagi ya, nanti saya kasih duit. Nah, sudah. Ampih dia enggak ngomong lagi. Nah, terus di sini diterangkan qaiman bil qisti, yang tegak dengan keadilan, ini mansubun alal hal. Dia dalam bentuk mansub menunjukkan kepada keadaan. Wa huwa fi jami'il ahwali kadzalika. Dan orang yang ulama yang tegak dengan keadilan, dia dalam semua keadaannya seperti itu. Jadi ulama yang dimuliakan oleh Allah adalah ulama yang tidak bisa dibeli, dikasih amplop untuk merubah fatwanya. Itu ulama ya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Kata Ibnu Katsir, ini takkidun, ini sebagai penguat lima sabaqo untuk kalimat yang sebelumnya yang sudah lewat. Al-Azizu, Allah itu adalah yang maha gagah perkasa, ya, yang maha gagah perkasa artinya Allah itu alladzi la yuramu janabuhu ada azamatan wa kibriyaan, ya, yang tidak, ya Allah yang maha gagah perkasa, yang tidak ada tandingannya keagungannya dan kebesarannya, enggak ada. Tapi juga Al-Hakimu, Allah itu juga yang maha bijaksana. Maksudnya Allah maha bijaksana fi aqwalihi, dalam perkataannya atau dalam firman-Nya, wa af'alihi dan dalam perbuatannya, wa syar'ihi dan dalam syariatnya, aturannya, wa qadarihi dan dalam ketetapannya. Jadi Allah itu maha bijaksana. Kalau Dia membuat ketetapan Allah itu bijaksana, pasti baik. Beda dengan ketetapan yang kita bikin, yang manusia bikin, yang pemerintah bikin, itu kadang-kadang ketetapannya enggak bijaksana. Orang dilarang mudik, kenapa? Nanti berkerumun. Tapi suruh piknik di dalam kota saja, itu juga berkerumun. Nah, jadi kurang bijak juga itu, ya, kurang bijaksana itu. Ada yang bilang lagi, kenapa orang dilarang mudik? Karena nanti orang pada ngambil uang di bank. Orang mudik kan ada ngambil uangnya, aku mau ambil tabunganku. Nah, padahal keadaan perbankan Indonesia ini lagi masa krisis ini. Kalau diambil semua nanti takutnya enggak ada uang untuk menjalankan program-program yang sudah disiapkan semuanya. Coba umat Islam ini tarik semuanya dari bank uangnya. Ribut ini Indonesia ini. Ya. Nah, untung aja orang Islam Indonesia itu baik sekali. Dan ditipu juga masih baik sekali itu orang Indonesia itu. Jadi itu harusnya bersyukur pemerintah ini kepada orang Islam ini, ya. Berterima kasih gitu. Jadi begitu Pak ya Bu, ini ayatnya. Kemudian apa lagi nih, ada hadis apa ini? Diterangkan di sini, sami'tu Rasulullah. Ada seorang sahabat yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Awwam, ini sahabat terkenal, sahabat besar ini. Qala, dia berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ya'rifuhu, dan dia mengenal suaranya Rasulullah SAW. Yaqra'u, waktu itu aku mendengar beliau Rasulullah sedang membaca hadhil ayat ini. Aku datang ke tempat beliau atau aku menemui beliau, tiba-tiba aku mendengar beliau sedang membaca ayat ini. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sampai sini beliau berhenti baca, lalu beliau mengucapkan kalimat ini. Wa ana ala dzalika minasyahidin ya Rabb. Dan aku terhadap itu termasuk orang yang menyaksikan, wahai Rabb. Jadi boleh Pak, kita membaca ayat ini berhenti sebentar lalu meniru Rasulullah. Wa ana ala dzalika minasyahidin ya Rabb. Seperti kalau itu di hadis yang lain, Nabi kalau habis membaca surat apa itu? Watini ya. Watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa may yukadzibuka ba'du biddin. Ini ayat yang terakhir. Alaisallahu bi ahkamil hakimin.
Alaihissallah, bukankah Allah itu, tidakkah Allah itu bi ahsani, dengan yang terbaik, hakim yang terbaik, al-hakimin, di antara semua hakim. Jadi Allah itu hakim yang terbaik di antara semua hakim. Itu pernyataan Allah dalam Al-Quran. Alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Nabi kalau sudah membaca ayat ini, surat ini, beliau menutup dengan mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar ya Allah, dan aku terhadap pernyataan Engkau ini ya Allah, aku termasuk orang yang menyaksikan bahwa Engkau adalah hakim yang paling baik di antara semua hakim. Nah itu loh Pak, sama dengan ayat ini, Nabi pernah berkata seperti itu. Ya, kemudian pada ayat berikutnya pernyataan lagi ini apa lagi ya? Wah ini kalau kita baca ini namanya kita belajar tafsir lagi. Kita mau cari yang penting-penting aja. Ini ayat berikutnya, ayat yang ke-19. Inna dina indallahil Islam. Nah ini penting diketahui nih. Inna sesungguhnya ad-dina agama itu indallah di hadapan Allah adalah al-Islam. Sesungguhnya yang namanya agama di hadapan Allah adalah al-Islam. Jadi di hadapan Allah Pak, di muka Allah, di hadapan Allah, yang namanya agama itu ya Islam. Itu. Nah kalau yang bukan Islam apa? Menurut Allah, menurut Al-Quran itu bukan agama. Bukan agama Allah, tapi agama yang diciptakan oleh manusia. Agama yang dibuat oleh manusia. Seperti Yahudi, Nasara. Itu bukan agamanya Allah. Yahudi yang bikin ya orang Yahudi. Nasara yang bikin ya orang Nasara dan seterusnya. Ya. Jadi kalau di hadapan Allah ya Islam itulah agama. Selain Islam enggak tahu itu menurut Allah bukan agama. Ini pernyataan dari Allah ini Pak, bukan dari Sugeng, bukan dari aku. Ya. Di sini ada kalimat berikutnya. Kita lewati saja, nanti saudara sudah baca sendiri. Nah, lalu sekarang kita masuk ke ayat yang keberapa ini? 19 sudah, 20, 21. Nah, ini. Ayat 21. Ayat 21 sama 22. Penting ini. Penting segera diketahui dan disampaikan kepada semua manusia. Allah berfirman di ayat 21 dan 22 dari surat Ali Imran ini. Perhatikan ayatnya. Innalladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Masya Allah. Ini banyak orang yang nggak tahu ayat ini dan ini nggak pernah diterangkan di TV-TV itu, nggak pernah. Ya, Allah berfirman ini, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yakfuruna mereka mengingkari atau mengkufuri atau mereka kafir tidak percaya bi ayatillah kepada ayat-ayat Allah. Satu, orang-orang yang kafir kepada ayat Allah, orang kafir kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq, dan mereka yang membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar. Maksudnya apa, boleh kalau membunuh nabi dengan alasan yang benar? Ya enggak boleh juga. Enggak ada alasan untuk membunuh nabi, itu enggak ada. Nabi itu tidak boleh dibunuh. Enggak ada alasan untuk membunuh nabi, itu enggak ada. Oh, nabi itu orang baik kok. Ya, manusia yang baik. Jadi, dan mereka yang membunuh para nabi
yang ketiga, wa yaqtuluna, dan mereka yang suka membunuh. Membunuh siapa? Membunuh alladzina, orang-orang yang ya'muruna, mereka melakukan amar ma'ruf, mereka memerintahkan bil qisti, dengan keadilan, minan nas, di antara manusia. Dan orang-orang yang membunuh, orang-orang yang meneriakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Jadi ada orang berteriak-teriak, kita harus tegakkan keadilan, tidak boleh kita zalim kepada manusia, hukum harus ditegakkan dengan adil. Nah, itu teriakan-teriakan itu teriakan yang baik itu. Orang kayak begitu jangan dibunuh. Lu sampean malah ditembakin orang kayak begitu. Kalau nggak ditangkap ditembakin. Lu gimana sih? Orang menyeru kepada kebenaran kok, menyuruh berbuat adil. Dan orang yang membunuh, orang yang menyuruh berbuat adil, apa kata Allah? Fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan kabar gembira berupa azab yang pedih. Kasih kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Mereka akan dapat azab yang pedih. Jadi orang yang membunuh orang lain karena orang lain tadi menyerukan keadilan, memperjuangkan keadilan, pembunuh penyeru keadilan ini akan mendapatkan azab yang pedih. Itu di akhirat. Di dunianya, ulaika, mereka itu Muhammad, alladzina, adalah orang-orang yang habitat a'maluhum, hapuslah amal-amal mereka, fit dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, wa malahum, dan tidak ada untuk mereka min nasirin, dari para penolong-penolong. Jadi orang-orang yang membunuh para ulama, para ustadz, ya, dengan alasan apapun sudah. Kenapa kamu tembak dia? Karena dia terduga teroris. Loh, masih terduga kok, belum diadili kok. Kenapa kamu tembak? Kan bisa kamu lumpuhkan dulu kakinya, terus dia sidang, betul enggak kamu terlibat ini? Ada lagi yang ditangkap karena bayat, karena dia melakukan bayat. Apa itu bayat? Enggak bisa bilang bahasa Arab, bisa bayat itu bayat. Bayat katanya. Bayat itu ajaran Islam, tapi bayat yang bagaimana dulu? Kalau bayat kepada ISIS ya salah, enggak boleh. Karena ISIS itu bukan Islam. Ya, ISIS ya ISIS, Islam ya Islam sendiri, enggak ada apa-apa, enggak ada hubungan apa-apa itu. Ya, ISIS itu ciptaan manusia, kalau Islam itu ciptaan Allah. Ya. Makanya saya dari dulu saya ngajarin sampean enggak usah ikut organisasi apapun, enggak usah. Aku mau ikut HTI, enggak usah. Aku mau ikut FPI, enggak usah juga. Aku mau masuk HMI, enggak usah. Pokoknya enggak usah ikut organisasi, enggak usah lah. Allah enggak menyuruh kok itu. Allah menyuruh kita itu hidup berjamaah. Berjamaah itu berkumpul bareng-bareng menjalankan aturan Islam semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kita di sini belajar hidup berjamaah menjalankan aturan Islam. Mau apa-apa bareng-bareng, puasa bareng-bareng, buka bareng, yang belum sahur bareng. Ya, karena susah sahur bareng. Ya sudah, dan itu enggak ada perintahnya juga kan? Kan enggak ada. Kalau buka bareng-bareng itu masih ada sedikit-sedikit hadis yang berbau-bau itu gitu loh. Berilah makan kepada orang berpuasa. Misal man fattara shaiman kana lahu min ajrihi kana lahu ka ajri shaimi min ghairi ayang kuso min ajrihi syai'an. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ya, siapa yang memberi makan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang dia kasih makan buka puasa tadi tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu tadi. Nah, itu kan dalil memberi makan orang buka. Tapi enggak ada dalil man tasahhara sahur, enggak ada. Siapa yang ngasih makan sahur itu enggak ada. Untungnya enggak ada. Coba kalau ada ya kita harus pagi-pagi masak. Waduh, ngalih. Itulah Islam, Pak.
Islam itu mudah, gampang. Gak menyulitkan orang Islam itu. Kita sendiri yang bikin sulit Islam. Islam itu ajarannya gampang sekali, mudah sekali. Orang mau kawinan tuh Islam tuh ya, kawin itu cukup menurut syariat Islam ini ya, yang diajarkan oleh Rasulullah. Kamu mau kawin ya, cukup ada pengantinnya, laki perempuan ada walinya, ada saksinya, ada maharnya. Dah angkah tuka wa zawwajtuka bimahrin apa maharnya. Aku menikahkan kamu dengan anak perempuanku yang bernama ini dengan mas kawin apa? Dibayar diutang apa dibayar tunai? Nah, dibayar tunai ya disebut dibayar tunai. Dah begitu sudah selesai itu akad itu diucapkan kemudian dijawab saya terima nikahnya dia ya nikah nama si perempuan tadi untuk saya dengan mas kawin ini dan dibayar tunai. Udah selesai, besok paginya makan-makan, menyembelih kambing satu, makan bareng di masjid, selesai. Itu syariat Islam Pak, tapi syariatnya manusia Pak, rapat dulu Pak, rapat panitia. Wah, seragamnya apa nanti? Ya. Itu kita yang bikin repot sendiri itu, sebetulnya Islam itu gampang, tapi kita yang bikin repot. Hah? Apa itu? Kawin mut'ah. Kawin mut'ah itu bukan ajaran dulu pernah diperbolehkan tapi itu kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Mut'ah itu hanya untuk para tentara yang perang aja waktu itu. Diperbolehkan oleh Nabi sebentar, habis itu Nabi melarang sampai sekarang. Nah itu tapi itu masih diamalkan oleh orang Syiah katanya. Orang Syiah di Indonesia ini banyak orang Syiah loh. Dan itu suka nikah mut'ah, ganti-ganti bini. Dinikah, terus bayar kontrak selesai. Lepas cerai ya cari lagi yang lain kayak gitu. Jadi hati-hati kalau sampean kenalan sama laki-laki yang tukang kayak begitu, hati-hati ya. Jangan-jangan itu nikah mut'ah model Syiah itu. Kita enggak diajari seperti itu. Nikah ya nikah sungguh-sungguh, bukan nikah mut'ah. Mut'ah itu artinya senang-senang, nikah untuk senang-senang aja. Tidak boleh. Ya, kembali ke sini tadi. Jadi Islam itu gampang aja Pak, yang bikin susah itu kita sendiri. Tuh ya, sudah kembali ke sini. Orang-orang yang seperti ini tadi di dunianya pahalanya hilang. Jadi dia sudah haji, pahala hajinya hilang. Dia sudah umroh, pahala umrohnya hilang. Dia sudah puasa Ramadan, pahala puasa Ramadannya hilang. Dia sudah sholat, pahalanya sholat hilang. Dihapus semuanya. Sehingga dia datang ke akhirat gak ada pahala apa-apa, udah dihapus. Akhirnya apa? Karena gak dapat pahala ya masuk neraka. Makanya jangan suka membunuh orang, apalagi yang dibunuh itu ustadz atau kiai atau ulama. Oh hati-hati sampean. Ini ancamannya dari Allah ini ya. Nah kembali berikutnya, ini Allah berbicara tentang orang-orang munafik ya, yang mereka diajak kepada kitab Allah untuk berhukum dengan kitab Allah, tapi kemudian berpaling ya, tidak mau berhukum dengan kitab Allah. Ini orang-orang Yahudi dulu asal mulanya. Ya, mereka diajak beriman kepada kitab Allah enggak mau. Lalu Allah mengajari doa, ya. Ini doa yang terkenal. Ya, kemudian ayat yang ke-27 tentang ayat 28. La yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Nah, ini juga perlu ini diketahui, ya. Jadi di ayat yang ke-28 dari surat Ali Imran ini Saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, la yattakhidil mu'minuna ya. Janganlah yattakhid mengambil menjadikan, siapa yang dilarang mengambil atau menjadikan? Al mu'minuna orang-orang yang beriman. Janganlah orang-orang yang beriman itu mengambil atau menjadikan al-kafirina orang-orang kafir itu aulia sebagai pemimpin-pemimpin. Lupa. Nih, orang-orang beriman jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin min dunil mu'minin. Dengan selain orang-orang yang beriman, yang betul, yang baik,
Orang beriman memimpin orang yang beriman, orang kafir memimpin orang kafir, itu bagus. Orangnya kafir, yang dipimpin orang kafir, bagus. Di Timur Timur mayoritas, di NTT sana Nusa Tenggara Timur mayoritas itu orang Katolik, gubernurnya orang Katolik, bagus itu. Bagusnya begitu ya. Nah, terus di Manado misalnya, karena orang Kristen Protestan atau apalah, ya, banyak di sana. Gubernurnya orang Kristen, bagus itu. Ya. Jadi di mana mayoritas ada di sana, pemimpinnya diambil dari kalangan mayoritas. Itu yang bagus. Nah, Allah melarang kalau ada orang beriman menjadikan pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Ini bukan Sugeng loh yang ngajarin, ini Al-Qur'an. Ini nanti silakan baca sendiri terjemahan Kementerian Agama itu. Ini di Quran di halaman berapa tuh, Pak? Hah? Berapa? Halaman 53. Kita lanjutkan. Jadi di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-28, sudah perhatikan nih terjemahan Kementerian Agama. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Yang dijadikan pemimpin oleh orang beriman harusnya ya orang beriman juga. Barang siapa berbuat demikian, selanjutnya ini ya, saya bacakan dulu dari ayatnya. Nih. Jadi la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah menjadikan orang-orang beriman itu kepada orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin selain orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al zalika, dan siapa yang memperbuat seperti itu, yang melakukan yang demikian itu, falaisa minallahi fi syai', maka tidak ada dari Allah dalam sesuatu apapun. Jadi dia tidak dianggap apa-apa oleh Allah. Kalau dia mengaku beriman oleh Allah, enggak dianggap imannya tadi, ya. Illa antattaku minhum tuqah, kecuali mereka berbuat seperti itu karena menjaga diri mereka terhadap mereka dengan satu penjagaan. Misalnya saudara berada di daerah minoritas, saudara tinggal sebagai orang muslim di Amerika. Kalau memilih presidennya itu yang dipilih itu bukan dari kalangan muslimin, nah calon-calonnya nggak ada yang muslim, tapi kalau sampean nggak milih nanti sampean akan dibunuh, apa di penjara, apa diapakan. Nah dalam keadaan seperti itu boleh. Tapi kalau tidak ada alasan seperti itu nggak boleh. Ya, makanya di dalam terjemahan ini diartikan apa coba? Mana? Ada 28 ya. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Kalau dalam keadaan diancam, ditakut-takuti akan dibunuh atau diapakan, ya udah terpaksa milih. Tapi kalau kita kan di sini nggak ada pemilu dipaksakan, nggak ada, bebas kan milih. Nah cuma walaupun diberi kebebasan memilih, kita diajari oleh Allah pilih yang beriman. Yang beriman itu yang sifat-sifatnya tadi disebutkan di surat Al-Baqarah dari awal-awal itu. Yang enggak berbohong, yang enggak mengingkari janji, gitu loh Pak. Sampeyan itu dikasih tahu sama Allah enggak percaya. Ya sudah. Ini kembali ke sini tadi. Di sini ada Pak. Ini nih sekarang ini masa di zaman modern ini Pak. Belajar Islam ini sudah diberi jalan yang banyak ini, cara yang banyak. Ini tadi yang sedang kita bicarakan surat Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-20 berapa tadi? 28. Kita tinggal ngeklik aja ini. Ayat 28. Ya, kita cari ayat 28 surat Ali Imran. Tag. Nah, tinggal kita lihat apa maksud dari ayat ini. Kita lihat yang pertama, tafsir Jalalain.
Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin yang akan mengendalikan mereka dengan meninggalkan orang-orang beriman. Barang siapa melakukan demikian, artinya mengambil mereka sebagai pemimpin, maka tidaklah termasuk dalam agama Allah sedikit pun. Tafsir Jalalain itu keras sekali itu. Dianggap bukan orang Islam lagi itu. Masya Allah. Ini tafsir Jalalain ini, tafsir yang kecil, yang sederhana. Ya. Maka tidaklah dia termasuk dalam agama Allah sedikitpun, kecuali jika menjaga sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Maksudnya, jika ada yang kamu takuti, kamu boleh berhubungan dengan mereka, tapi hanya di mulut saja dan tidak di hati. Tuh. Ini hanyalah sebelum ini hanya kata tafsir Jalalain. Ini ayat ini, keterangan seperti ini yang perkecualian tadi hanyalah sebelum kuatnya agama Islam dan berlaku di suatu negeri di mana mereka merupakan golongan minoritas. Nah, dan Allah memperingatkan kamu dengan dirinya, ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, bunyi ayatnya kan begitu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, ini. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah menakut-nakuti kalian. Dan menakut-nakuti kepada kalian Allah nafsahu, dengan dirinya. Allah menakut-nakuti kalian dengan diri Allah sendiri. Wa ilallahil masir, dan ingatlah bahwa kepada Allah itu tempat kembali. Awas loh kalau kamu melanggar ayat ini, kembali kepada Allah, kamu digolongkan sama golongannya Fir'aun kamu. Ya, atau golongannya Haman. Jadi ayat ini tidak berlaku ketika Islam sudah kuat atau mayoritas Islam nggak berlaku lagi. Keperkecualian tadi nggak ada alasan. Di mana mayoritas Islam ya harus pakai ayat ini, yang orang Islam tidak boleh memilih pemimpin yang di luar mereka. Ya, biarkanlah mereka memilih pemimpin dari mereka sendiri, gitu loh. Ini paling adil ini. Islam itu mengajarkan keadilan kok. Kalau kita pakai tafsir tadi baru Jalalain ya. Nah, sekarang kita buka tafsir yang kedua. Di sini ada 4 tafsir. Yang kedua tafsir Al-Muyassar. Allah melarang orang-orang mukmin, ini yang surah Al-Imran tadi itu. Allah melarang orang-orang mukmin untuk mengangkat orang-orang kafir sebagai wakil-wakil. Oh, sampai memilih anggota dewan pun tidak boleh, Pak. Sampai orang PDI misalnya, yang jadi calon anggota dewan di PDI sini ini orang mereka itu. Jangan kau pilih itu, walaupun sampai partainya itu. Aku yang lainnya saja, yang muslim. Gitu mestinya. Paham gak ini sih? Nah, itu ya. Sebagai wakil-wakil dengan memberikan kecintaan dan dukungan kepada mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia telah berlepas diri dari Allah, dan Allah juga berlepas diri darinya. Kecuali bila kalian dalam keadaan lemah dan takut. Dalam kondisi tersebut Allah memberikan keringanan kepada kalian dalam melakukan perdamaian dengan mereka, demi menghindari keburukan mereka sampai kalian memiliki kekuatan. Allah memperingatkan kalian terhadap dirinya, dan maka bertakwalah kepadanya dan takutlah kepadanya. Hanya kepada Allah semata kembalinya seluruh makhluk untuk menghadapi hisab dan mendapatkan balasan. Loh, ini tafsirnya Salafi aja kayak begini kok. Salafi nih tafsirnya Al-Muyassar itu, orang-orang Salafi belajarnya tafsir Al-Muyassar sama As-Saddi. Tapi nggak tahu kenapa pemilu yang dipilih itu. Nggak paham aku. Tuh, yang ketiga apa ini? Yang ketiga adalah tafsir Kemenak. Setelah ayat sebelumnya Allah menjelaskan kekuasaan Allah yang tak terbatas, salah satunya memberi rezeki tanpa perhitungan, maka ayat berikutnya melarang kaum mukmin untuk menjadikan orang kafir sebagai wali. Loh, wali kota juga nggak boleh, wali murid juga nggak boleh, wali kelas juga nggak boleh, wali nikah juga nggak boleh. Semua itu nggak boleh. Janganlah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya menjadikan orang kafir, baik kafir secara akidah maupun orang yang bergelimang dalam kedurhakaan sebagai wali, yaitu orang yang terdekat, yang menjadi tempat menyimpan rahasia yang menyangkut kemaslahatan umum, melainkan orang-orang beriman saja yang boleh.
Barang siapa berbuat demikian, yaitu menjadikan orang kafir sebagai wali, niscaya dia tidak akan memperoleh perlindungan dan pertolongan apapun dari Allah, kecuali apabila yang kamu lakukan itu karena takut untuk siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka terkait dengan keselamatan dirimu dan kaum muslimin. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri, yakni dengan siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali semua makhluknya. Oh, ini tafsir Kemenak ini. Tafsir Ibnu Katsir. Ini Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang mukmin berpihak kepada orang-orang kafir dan menjadikan mereka teman yang setia dengan menyampaikan kepada mereka berita-berita rahasia karena kasih sayang kepada mereka, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi orang Islam dimusuhi, orang kafir malah bersahabat. Ini orang munafik ini. Orang Islam Habib Rizik dimusuhi, tapi orang kafir-kafir malah ditemenin. Nah, hati-hati loh Pak. Ini kata-kata bisa di skip aja nih. Nanti yang dengar ini cukup ini aja lah. Ya. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah. Dengan kata lain, barang siapa melakukan perbuatan tersebut yang dilarang oleh Allah, maka sesungguhnya dia telah melepaskan ikatan dirinya dengan Allah. Loh, begitu Ibnu Katsir ya. Seperti yang Allah firmankan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Ini Ibnu Katsir menggandengkan dengan ayat dalam surat Al-Mumtahanah. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku. Musuhnya Allah itu orang-orang kafir itu. Wa aduwakum, dan mereka juga adalah musuh kalian. Aulia, sebagai pemimpin-pemimpin kalian atau teman-teman setia kalian. Yang tulquna ilaihim bil mawaddah, engkau memberikan kepada mereka rasa cinta. Jadi cinta, senang kepada orang kafir dilarang oleh Allah. Hati-hati anak-anak remaja kita tuh sekarang lagi gila drakor. Drakor, tahu drakor? Dracula itu loh. Drama Korea ini Masya Allah kayaknya hebat-hebat. Apa itu? Itu orang kafir itu kok seneng sih sama orang-orang kafir gitu. Sudah sampai sini aja dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.